Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penggunaan alat berat di tambang LTNT. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri Usda dan ada rekan-rekan saya Rian, Raja, serta Wafi yang sayangnya pada kesempatan kali ini tidak dapat bergabung karena kendala sinyal yang Halo. Pada pembahasan kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita ulas. Yang pertama yaitu ada profil perusahaan, yang kedua yaitu metode penambangan yang diterapkan, yang ketiga yaitu proses penambangan, dan yang keempat yaitu alat-alat berat yang digunakan. Profil perusahaan, di sini kami menggunakan contoh dari perusahaan Codelco LTNT. Tambang LTNT ini merupakan salah satu tambang bawah tanah terbesar di dunia yang komoditas utamanya berupa tembaga. Terletak di daerah kota Sewell, Chile, dan telah beroperasi sejak 1905 dengan tingkat produksi 500.000 ton per tahunnya. Nah, untuk metode penambangannya sendiri, tambang bawah tanah yang diterapkan pada tambang LTNT ini menggunakan metode ambrukan block caving. Metode block caving ini dilakukan dengan cara membuat gua atau rongga pada bagian bawah tubuh biji atau ore badinya, sehingga batuan biji yang berada di atasnya dapat runtuh atau ambruk dengan sendirinya akibat beban batuan atau gaya berat itu sendiri, serta gaya gravitasi. Jadi bisa kita lihat pada ilustrasi di sampingnya ini, ada area yang kita sebut sebagai undercut. Di sini merupakan area di mana terjadinya proses peledakan, sehingga penghancuran ore di sini akan menyebabkan ore-nya runtuh dan akan jatuh ke bawah. Dan area yang di bawah ini kita sebut sebagai drawbell. Drawbell ini akan menjadi titik berkumpulnya ore yang hancur, dan nantinya di drawbell ini akan menjadi jalan masuknya loader, sehingga ore yang jatuh tadi akan dimuat, lalu ditarik untuk ke proses alat angkut berikutnya. Bisa kita juga lihat di ilustrasi yang bawahnya ini. Jadi ini yang lubang-lubang ini merupakan tempat peledakan. Jadi alat peledak itu akan diletakkan di situ dan nantinya akan menghancurkan ore yang ada di atasnya, dan ore yang runtuh, biji-biji yang sudah runtuh nanti akan jatuh ke bawah dan akan diangkut oleh loader di jalur yang terlihat ini. Nah, untuk lebih detailnya bisa kita lihat di sini, ini merupakan ilustrasi penampang level block cave. Jadi, yang pertama ada undercut level. Di sini bisa kita lihat ada alat, yaitu merupakan alat pengeboran. Pada level ini terjadi kegiatan blasting, yaitu yang tadi juga saya sebutkan merupakan peledakan atau penghancuran ore. Nanti ore-nya itu akan jatuh ke bawahnya sini, akan jatuh ke titik produksi ini, production level, dan akan diangkut oleh ini, alat angkut yang terlihat di gambar adalah loader. Nah, oleh loadernya ini nanti akan dijatuhkan ke ore pass. Ini yang kita sebut sebagai ore pass. Jadi yang sudah hancur akan diangkut ke ore pass, nanti akan tertimbun di loading point ini, di titik pengangkutan atau pemuatan. Nanti ore yang sudah tertumpuk di sini akan diangkut oleh dump truck, akan diangkut oleh mine truck-nya ke crusher untuk dialirkan ke conveyor, ke belt conveyor yang ke proses pengangkutan selanjutnya. Tapi sebelumnya, sebelum dialurkan ke conveyor, ore ini akan mengalami proses reduksi ukuran, di mana di sini akan dijatuhkan ke alat crusher, sehingga saat dijatuhkan ke conveyor itu sudah akan tidak dalam bentuk bongkahan lagi, tapi dalam bentuk ukuran yang lebih kecil. Nah, kemudian di sini ada proses penambangan. Nah, untuk mengekstrak material-material, mengekstrak biji, kemudian pembuatan jalan, kita itu melakukan pemboran atau daerah undercut. Di sini menggunakan machine drill untuk mengebor ore-nya. Kemudian untuk apa namanya, memecahkan material atau bongkah-bongkahan, kita menggunakan peledakan yang menggunakan
glove. Nah, di sini untuk meledakkan ore membentuk cave. Nah, kemudian sebelum pemuatan itu kita biasanya ada fase-fase di mana itu pembersihan debu, pengurangan massa debu sebelum pemuatan. Nah, kemudian setelah pemuatan atau drawbell itu ada pengangkutan. Pengangkutan di sini dilakukan pada main level menggunakan alat belt. Next. Dan ini fase-fase itu tadi dilakukan secara berulang-ulang untuk fase ini. Jadi pengangkatan, pemboran lagi, kemudian jadi diulang-ulang gitu. Next. Nah, metode block caving ini selain digunakan di PTL Tenin, itu juga digunakan kalau di Indonesia itu digunakan pada PT Freeport untuk block caving. Di sini saya membacakan kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya tingkat produksi tinggi. Kemudian pembuatan sistem ventilasi tidak terlalu kompleks. Kemudian lebih murah dibanding metode lain karena relatif sedikitnya peledakan, pemboran, dan penyanggaan. Kemudian untuk kekurangannya di sini penyiapan blok baru cukup memakan waktu. Kemudian peronggaan permukaan tanah terjadi dalam skala besar. Kemudian untuk kekurangan fleksibel karena sulit diubah menjadi penambangan lainnya. Next. Berikut akan saya tunjukkan ilustrasi penggunaan alat berat yang ada di tambang LTNT. Di dekat kota Siwel, Chili terletak perusahaan pertambangan yang bernama El Teniente. El Teniente memiliki jalur penambangan yang memotong sebentar, jadi ini dalam video ini juga menunjukkan yang tadi sudah saya jelaskan, metode block caving yang diterapkan ini ilustrasinya seperti ini. Jadi yang berbentuk sedikit segitiga ini adalah contoh ore yang sudah dihancurkan. Nah, ini undercut point-nya. Nah, nanti yang sudah diledakkan itu ore-nya akan jatuh dan akan membentuk cave, di mana cave ini akan menjadi drawbell atau titik hancurnya ore yang nantinya akan menjadi jalan masuk loadernya ini mengangkut ore, dan selanjutnya dari yang sudah diangkut sama loadernya ini akan dijatuhkan ke sini yang menjadi ini merupakan ore pasnya. Jumlah lebih dari 1.900 mil drift atau lorong berbentuk horizontal. El Teniente sendiri juga mempunyai pintu masuk areal tambang bawah tanah yang dimulai pada ketinggian 7.500 kaki atau 2.286 meter di atas permukaan laut yang berada di sekitar pegunungan Andes. Sementara itu, areal tambang El Teniente mencapai kedalaman hampir 1.400 kaki atau 427 meter di bawah permukaan tanah lokasi tersebut. Perusahaan tambang El Teniente telah beroperasi sebagai tambang skala besar sejak tahun 1905 dan telah mencapai tingkat produksi sebesar 500.000 ton tembaga dalam setahun. Nah, ini bisa kita lihat, ini bongkahan ore yang sudah diambil, yang sudah diangkut oleh dump truck-nya akan dimasukkan ke alat crusher ini. Nanti bongkahan-bongkahan itu akan direduksi menjadi butiran-butiran yang lebih kecil. Nah, dari video yang sudah ditunjukkan tadi juga bisa diambil kesimpulan bahwa ketergantungan tiap alat berat yang ada di tambang ini, yaitu untuk loadernya sendiri itu bekerjanya itu sangat mempengaruhi produktivitas dari dump truck-nya. Karena dump truck itu akan baru bisa efektif bekerja saat loader sudah
sudah menyalurkan atau sudah mengangkut ore yang dibawa dari drawbell point tadi ke orpasnya. Jadi saat loader sudah bekerja, dump truck ini baru akan bisa bekerja. Jadi produktivitas loader ini sangat bergantung juga pada produktivitas dump truck-nya. Kemudian saya akan menjelaskan alat berat yang digunakan di tambang bawah tanah LTNT. Yang pertama yaitu LHD merek Sandvik LH410 atau biasa disebut dengan load haul truck. Load LHD sendiri adalah alat muat angkut tambang bawah tanah yang merupakan kombinasi front end loader dengan dump truck. Load haul dump truck mampu memuat, mengangkut, dan menambahkan material pada alat angkut berikutnya. Sementara untuk tenaga penggerak yang digunakan adalah diesel dan jarak pengangkutannya pun dekat, tidak terlalu jauh. Untuk ini itu load handler itu untuk apa itu? Untuk memuat biji ore dari undercut point ke main truknya. Oke, selanjutnya untuk spesifikasinya LHD yang saya cantumkan ini sendiri untuk trimming kapasitasnya itu 1000 kg atau 22.000 lb, kemudian breakout force-nya 18.800 kg. Kemudian untuk breakout force bagian tail-nya itu 16.600 kg dan sementara standar bakatnya itu mencapai 4 meter kubik. Kemudian bucket motion times-nya itu untuk waktu rising time-nya itu 7,3 second, kemudian untuk lowering time-nya itu 4 second, dan untuk dumping time-nya itu 2,3 second. Sementara untuk kecepatannya itu yang menggunakan satu gear itu 5,4 km per horse, yang dua gear itu 9,9 km per horse, dan sementara yang untuk 4 gear itu 28,3 km per horse. Dan untuk dimensinya bisa kita lihat sendiri ini. Untuk tingginya mencapai sekitar 1,8 meter, kemudian panjangnya dapat mencapai panjang dari belakang hingga ke bucketnya itu mencapai sekitar 6 meter, dan untuk angle-nya itu angle berbeloknya itu mencapai 42,5 derajat. Oke, selanjutnya. Kemudian alat berat yang digunakan sendiri selanjutnya yaitu main truck Sandvik TH663. Perbedaan antara main truck dan dump truck untuk tambang bawah tanah itu lebih kecil dan lebih fleksibel dalam bergeraknya, berbeda dengan dump truck yang ada di tambang permukaan yang ukurannya sangat besar sekali dan dalam bergerak itu sangat tidak terlalu leluasa. Pada prinsipnya itu main truck ini hampir sama dengan yang ditambang terbuka, hanya saja main truck dirancang untuk mobilitas yang sesuai dengan kondisi kerja bawah tanah yang spesifik. Umumnya itu tenaga penggeraknya berasal dari tenaga diesel dengan kekuatan antara 52 horsepower sampai 720 horsepower, sedangkan kapasitasnya bervariasi antara 4,5 ton sampai 36 ton. Oke, selanjutnya. Untuk spesifikasinya main truck ini untuk pilot kapasitasnya itu 63.000 kg dan untuk dam box-nya itu 36 meter kubik. Sementara untuk dimensi yang main truck yang saya cantumkan ini untuk panjangnya itu mencapai 11,5 meter dan maksimum width-nya itu 3,48, kemudian tingginya itu 3,46 meter.
Kemudian untuk dampbox motion time dan movement untuk discharging time-nya itu 14 second dan damping angle-nya itu 62 derajat. Dan kegunaan main truck ini untuk mengangkut untuk mengangkut biji ore dari tempat point load ke crusher. Oke, selanjutnya. Untuk ini dimensinya dari samping bisa kita lihat, dan dari atasnya ini bisa kita lihat, dan dari depannya ini yang bagian kanan bawah ini. Oke, selanjutnya. Kemudian alat berat yang digunakan selanjutnya itu mesin pengeboran DL4321, produknya Sandvik. Untuk alat berat pengeboran ini sangat vital di tambang bawah tanah, karena tambang bawah tanah sendiri itu pun kalau tidak adanya pengeboran untuk meledakkan batuan yang untuk mengekstrak biji atau membuat jalan itu sangat tidak memungkinkan. Alat bor ini digunakan pada proses produksi, yaitu saat undercut preparation, di mana akan dilakukan proses pengeboran untuk meletakkan bahan peledak di dinding ore sehingga akan membentuk model carving seperti modul D yang direncanakan seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Biasanya untuk mesin pengeboran ini mempunyai dua lengan kanan dan kiri agar proses pengeborannya itu lebih cepat dalam skala besar. Oke, untuk spesifiknya ini untuk hidrolik drill-nya ini 2 kali 525,25 kW, untuk drill feet-nya ini 12 sampai 16 feet. Kemudian untuk panjang lubang yang dapat dibuat itu mencapai 4,6 meter. Kemudian untuk panjangnya itu mencapai 2,6 meter, dan untuk panjangnya itu dapat mencapai 13 meter dan tingginya itu mencapai hampir 3 meter, dan total beratnya itu sampai 24.000 kg. Oke, selanjutnya. Kemudian untuk dimensinya ini, untuk dimensi dari depan dapat kita lihat seperti ini, dan dari samping juga seperti ini, dan untuk dapat berbelok di tikungan di jalan tambang bawah tanah ini dapat mencapai 40 derajat. Seperti ini, seperti dua lengan yang saya jelaskan tadi, kanan dan kiri. Oke, selanjutnya. Kemudian alat berat yang digunakan selanjutnya itu adalah belt conveyor. Belt conveyor sendiri merupakan serangkaian ban berjalan yang digunakan untuk mengangkut material secara horizontal atau miring. Material belt bisa terbuat dari karet maupun logam, dan jenis material yang bisa diangkut juga beragam seperti pasir, batu bara, tembaga, granit, dan lain-lain. Belt conveyor ini sangat penting sekali di dalam pengangkutan material tambang bawah tanah, karena sangat efisien dalam untuk mengeluarkan biji dari tambang bawah tanah keluar yang selanjutnya akan diproses, daripada menggunakan main truck yang sangat bukan efisien sih, tapi kurang efisien. Oke, selanjutnya. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada informasi lebih lanjut atau sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar, dan ini nanti materinya akan saya berikan linknya di description box. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.